Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Imran. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Selanjutnya di sini ada pendekatan ordinal atau ordinal approach. Selanjutnya di sini pendekatan ordinal, bahwa daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Dan di sini menurut beberapa tokoh atau para ahli, di sini menurut J. Hicks dan Ray J. Allen, pendekatan yang dipakai dalam ordinal adalah inference kurva atau IC. Inference kurva IC yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya di sini ada asumsi pendekatan ordinal. Yang pertama konsumsi rasional, yang kedua konsumsi mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna. Yang ketiga di sini ada konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. Yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum. Yang kelima, konsumen konsisten. Artinya bila A lebih dipilih daripada B, karena A lebih disukai daripada B, dan tidak berlaku sebaliknya B lebih disukai daripada A. Berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dan di sini ada kurva indifference kurva atau IC, yang dari kiri atas itu adalah Y dan dari kanan bawah itu adalah X. Dan di sini juga ada sebuah turunan, di sini ada IC1, IC2, IC3 dan IC4. Dan lebih ke atas itu adalah T, bliss point. Di sini ada indifference kurva atau IC, yang pertama tuh turun dari kiri atas ke kanan bawah. Implikasinya antara barang-barang harus terjadi trade off atau saling meniadakan. Yang C, yang dua di sini cembung ke arah titik origin, disebabkan oleh adanya MRS atau marginal rate of substitution. MRS adalah kesediaan konsumen untuk melepas satu satuan barang X untuk mendapatkan satu satuan barang Y dengan tingkat kepuasan yang sama. Dan di sini juga ada MRS BA sama dengan MU A garis miring MU B sama dengan FA garis miring FB. Di sini nomor 3 itu tidak saling berpotongan. Hal ini berlaku asas transitif di atas. Masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan masing-masing. Yang keempat, di sini kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai oleh konsumen, rasional daripada kurva yang lebih rendah. Di sini ada properti 1, yaitu tadi itu IC turun dari kiri atas ke kanan bawah, dan di sini juga ada bentuk kurvanya yang dimana dari kiri atas itu turun ke kanan bawah. Yang kedua di sini ada properti 2, yaitu IC cembung ke arah titik origin, yang dimana dari kiri atas itu cembung ke kanan bawah, dan di sini juga ada contoh salah satu bentuk kurvanya. Yang ketiga di sini indifference kurva tidak saling berpotongan, yang dimana dari kiri atas itu ke kanan bawah dia itu tidak saling berpotongan atau bertabrakan gitu. Nah, jadi di sini yang keempat, kurva IC yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Dan di sini juga dari kurva dari kiri atas ke kanan bawah itu lebih tinggi lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Dan di sini juga ada bentuk kurvanya. Dan di sini ada dua contoh kurva indifferent yang ekstrem. Yang pertama itu substitusi sempurna. Yang kedua ada komplementer sempurna. Dan pertama contoh kurva itu di sini ada substitusi sempurna. Dua barang dengan kurva indifferent berbentuk garis lurus disebut perfect substitutes. Tingkat substitusi marginalnya atau MRS adalah konstan. Karenanya kurva IC berbentuk garis lurus. Dan di sini juga ada salah satu contoh bentuk kurva yang dimana dari
Yang di kiri atas itu ada uang perak, yang di kanan bawah itu ada uang sen. Dan di sini juga ada bentuk garis-garisnya. Selanjutnya contoh kedua tentang kurva, di sini ada perfect complement, dua barang dengan kurva indifferent berbentuk sudut siku-siku. Dan di sini dari kiri atas itu ada sepatu kiri, yang dari kanan bawah itu ada sepatu kanan. Dan di sini juga ada bentuk-bentuk kurvanya, yang dimana dua barang dengan kurva indifferent berbentuk sudut siku-siku, dan ini juga ada sudut siku-sikunya. Selanjutnya di sini slope indifferent kurva atau IC. Slope atau kemiringan IC dapat diturunkan dari fungsi utilitasnya apabila U sama dengan F atau X, Y, maka slope IC dapat diperoleh sebagai berikut. Di sini ada turunan totalnya menjadi DU sama dengan DX kurung buka DU per DX kurung tutup plus DY kurung buka DU per DY tutup. Dan di sini yang kedua itu ada sehingga dapat disederhanakan menjadi DU sama dengan DX MU X plus DY MU Y. Selanjutnya di sini ada slope indifferent kurva IC. Syaratnya DU2 DU kosong per sama dengan kosong, maka min DY per DX sama dengan MU X per MU Y. Jadi yang merupakan slope dari IC adalah MU X per MU Y. Analisis slope dari IC ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana suatu barang bisa digantikan atau substitusi dengan barang lain sementara kepuasan tetap dijaga konstan. Di sini ada marginal rate of substitution (MRS). Slope IC dikenal dengan istilah MRS atau marginal rate of substitution. MRS yaitu tingkat di mana barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y, sementara kepuasan tetap konstan di sepanjang kurva IC. MRS secara matematis dapat ditulis. Dan di sini ada rumusnya, MRS XY sama dengan DY per DX sama dengan MU X per MUY. Marginal rate of substitution atau MRS. Dengan persamaan di atas, MRS akan sama dengan 0 apabila marginal utility sama dengan 0. Misalnya di sini ada MRS YX per 2. Berarti untuk menambah 1 unit barang X harus mengorbankan 2 unit barang Y. Nilai MRS makin lama makin kecil. Batasan anggaran atau the budget constraint. Batasan anggaran mengacu pada batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Set pilihan atau set kesempatan adalah set pilihan yang ditentukan oleh batas anggaran. Batas anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia dengan pendapatan. Selanjutnya di sini ada choice set or opportunity set. Di sini ada possible budget choice of person earning 1.000 US dollar per month of stake, dan di sini juga ada kolom-kolomnya. Yang pertama itu ada option, di sini juga ada A, B, C, D. Yang kedua itu ada month dan atau dolar, dan di sini juga ada buah kolom-kolomnya. Dan sini juga ada if able atau yes, no. Biaya real suatu barang atau jasa adalah biaya peluangnya, dan biaya peluang ditentukan oleh harga relatif. Batasan anggaran. Apabila pendapatan konsumen dialokasikan membeli dua jenis barang X dan Y, maka persamaan pendapatan konsumen ditulis, dan ini ada rumusnya. Dan yang pertama itu ada 1 atau I sama dengan X titik V, X sama plus Y titik V, Y. Yang dimana 1 itu pendapatan konsumen, X itu jumlah barang atau X yang dibeli, Y itu jumlah barang Y yang dibeli. Vx itu sama dengan harga barang Y, Vy itu seharga barang Y. Selanjutnya di sini ada garis anggaran. Budget line menunjukkan jumlah maksimum dan dua jenis barang Y dan Y, X dan Y, yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu.
Kita dapat menurunkan budget line dari persamaan pendapatan seperti berikut. Dan di sini juga ada budget line. Di sini juga ada rumus-rumusannya. Garis anggaran atau budget line atau BL. Keterbatasan pendapat konsumen digambarkan dengan budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu. The budget line atau BL, di sini juga ada rumus-rumusannya. Yang pertama di sini tuh dari kanan atas itu, yang sebelum ke atas ini ada Y, O, Y1 atau good Y. Dan di sini tuh ada dari kanan bawah itu ada good X. Dan di sini juga ada rumusannya. Dan di sini ada intercept Y dari BL menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y. I per F, Y. Slope dari persamaan budget line adalah rasio dari harga tersebut. Di sini juga ada rumusannya. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Jika harga X naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Dan di sini ada kurvanya. Perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Dan di sini juga ada kasus-kasusnya. Yang pertama tuh di sini kasus PX naik, yaitu ini naik. Dan sini juga kasus PX turun dan ini juga menurun. Perubahan harga dan pendapatan. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan perubahan pada budget line. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Atau jika pendapatan semakin kecil, BL akan bergeser ke kiri. Jika pendapatan semakin besar, akan bergeser ke kanan. Dan ini juga ada kurvanya. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkannya bergeser. Di sini ada ketika pendapatan naik. Di sini ada pendapatan naik dan di sini juga ada ketika pendapatan turun. Keseimbangan konsumen akan digambarkan dengan persinggungan antara budget line dan interference kurva. Persinggungan antara budget line dan interference kurva ini akan menggambarkan kombinasi barang yang diinginkan konsumen. Berarti dicapai kepuasan maksimum. Pada titik keseimbangan itu berlaku slope BL sama dengan slope IC dan sini juga ada rumusannya. MUX per MUY sama dengan VX per VY atau di sini ada MUX per FX sama dengan MUY per FY. Di sini ada the consumer optimum. Dan dari kiri atas itu ada kuantitas of Y dan dari kanan bawah itu ada of X. Dan di sini juga ada gambar kurvanya. Di sini itu adalah budget line. Dan dari sini ke sini itu ada optimum. Dan ini itu ada IC1, IC2 dan IC3. Pendekatan matematis. Jika fungsi utilitas U sama dengan V, X, Y dan I sama dengan X titik Vx plus Y titik Py, ditanya kapan kepuasan maksimal tercapai. Dapat dipakai formula. Di sini ada rumusannya. MUX per MUY sama dengan Px per Py atau MUX per Px sama dengan MUY per Py. Ini pendekatan matematis. Selain itu dapat dipakai Lagrange atau equation. Di sini ada rumusannya. Penyelesaiannya adalah di sini juga ada cara-cara menyelesaikannya. Contoh soal, diketahui Vx1 sama dengan 1 US dollar dan Vx2 sama dengan 2 US dollar. Pendapatan konsumen sebanyak 15 US dollar. Apabila konsumen punya fungsi utilitas U sama dengan X min 2 plus X min 2, kapan kepuasan konsumen tercapai? Di sini juga ada jawabannya.
dan diperoleh M sama dengan X1 min 2X, X2 min 2 plus, dan di sini juga ada kurung buka 15X, 15 min X1 min 2X2. Kemudian dicari turunan parsialnya sebagai berikut. Di sini juga ada turunannya. Contoh soal, DM sama dengan DI sama dengan 15 min X1 min 2X2 sama dengan 0. 15 min X1 dikurangi 2 sama dengan 2X min 1. 2X turun 1 kurangi sama dengan 0. 15 dikurangi 5, X1 sama dengan 0. Sini ada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, X1 sama dengan 2, dan di sini kurung buka, kurung ada 3 tutup sama dengan 6. Jadi konsumen membelanjakan pendapatan untuk barang X sebanyak 3 unit dan X2 sebanyak 6 unit. Adan akan mencapai kepuasan tertinggi sebesar 45. Kritik terhadap pendekatan ordinal. Pertama itu adanya asumsi konveksi dari inference kurva masih diragukan. Yang kedua di sini ada tidak menganalisis efek adanya advertising perilaku masa lampau atau past behavior, persediaan perilaku konsumen rasional yang nantinya akan menambah efek demonstrasi atau demonstrasi efek dan lain sebagainya. Padahal efek yang ditimbulkan permasalahan yang irasional ini sangat penting bagi para pembuat keputusan, misalnya dalam penentuan harga dan output dari produsen. Yang ketiga di sini itu ada rationality dari konsumen dalam membuat ranking atau order. Dari kepuasan atau daya guna yang diperoleh juga masih dipertanyakan. Kritik terhadap pendekatan ordinal yang keempat di sini merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen. Pendekatan kardinal dengan mengganti asumsi yang sangat lemah, seperti ukuran kardinal menjadi ordinal dan dikeluarkannya asumsi konstan, marginal utility of money. Keunggulan pendekatan ordinal yang pertama itu merupakan framework dari teori surplus konsumen atau consumer surplus yang merupakan salah satu alat ukuran yang penting dalam teori kesejahteraan ekonomi. Yang kedua di sini tuh ada dapat menentukan apakah hubungan dua macam barang itu substitusi atau EYX kurangi 0 atau komplement EYX lebih tinggi 0 yang dapat dilihat dari elastisitas harga silang atau cross elasticity. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.